Thanos merupakan villain utama dalam cerita Infinity Saga yang nasibnya sekarang diketahui menghilang pasca decimation yang dilakukan oleh Tony Stark dalam cerita Avengers Endgame. Dalam bagian akhir film Avengers Endgame, kita melihat para Avengers pada akhirnya berhasil memenangkan pertarungan melawan Thanos. Dalam momen terakhir pertarungan tersebut, Tony Stark berhasil mencuri Infinity Stone dan melakukan decimation dengan gauntlet buatannya. Akibat dari hal tersebut, Thanos beserta para pasukannya berubah menjadi debu dan menghilang dari peradaban. Apa yang terjadi kepada Thanos kemudian menjadi hal yang banyak diperbincangkan oleh para fans. Tidak sedikit fans yang menganggap jika Thanos sudah tewas. Tapi, ada sebagian fans yang meragukan jika Thanos sudah benar-benar mati dan bertanya-tanya apakah dia akan kembali muncul di MCU. Seperti yang kita ketahui, Stephen Strange sudah meramalkan apa yang terjadi di Endgame. Tetapi, berdasarkan film pertama Doctor Strange disebutkan bahwa seorang penyihir tidak bisa melihat kematian. Penjelasan tersebut mendukung spekulasi yang meragukan bila Thanos benar-benar sudah mati. Hal ini juga didukung oleh deleted scene Ancient One di film Endgame yang menjelaskan bahwa Infinity Stone tidak bisa mengembalikan kematian. Tetapi, Infinity Stone bisa membalikan decimation yang sudah dilakukan. Selain berdasarkan penuturan Ancient One, Wakil Presiden Marvel Studios, Luis D'Esposito, juga sempat menjelaskan bahwa Infinity Stone tidak bisa mengembalikan kematian dalam Avengers Endgame Artbook. Artinya decimation bukanlah sebuah hal yang merebut nyawa seseorang. Apa yang Thanos lakukan sebelumnya tidak benar-benar membunuh orang. Menebak apa yang sebenarnya terjadi dengan jiwa-jiwa yang berubah menjadi debu akibat decimation merupakan hal yang sulit. Teori yang sempat berkembang di kalangan fans menyebutkan jika jiwa-jiwa tersebut kemungkinan dikirim ke Soul World atau dunia kuantum. Tapi, apapun yang terjadi dengan jentikan mematikan tersebut, satu hal yang pasti, jentikan tersebut bisa dibalikan. Namun, tentunya butuh 6 Infinity Stone untuk melakukan hal tersebut. Jadi, peluang Thanos untuk kembali ke MCU sangat besar. Kabar terbaru bahkan menyebutkan bahwa Josh Brolin siap untuk kembali berperan sebagai Thanos di 2 film Avengers baru, yaitu Doomsday dan Secret Wars. Namun, pertanyaan besarnya kemudian adalah bagaimana kemudian cara Thanos bisa kembali muncul di MCU. Cara pertama adalah mengembalikan kembali Thanos. Thanos memang sudah mati, namun dia bisa saja kembali muncul dalam cerita. Thanos diketahui memiliki koneksi mendalam dengan banyak makhluk kosmik kuat seperti Death, Eternity, dan Living Tribunal. Mereka adalah makhluk kosmik yang memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh terhadap kehidupan atau kematian. Kemudian, dalam cerita komiknya sendiri diperlihatkan jika Thanos memiliki kedekatan pribadi dengan Death. Hal ini bisa juga dihadirkan dalam cerita MCU. Death sudah muncul di MCU dalam series Agatha All Along yang artinya dia bisa saja berusaha untuk membangkitkan kembali atau mengembalikan Thanos. Jika alasan romantis dirasa kurang masuk akal, maka Death bisa mengembalikan Thanos ke MCU untuk alasan multiverse. Death berharap jika Thanos bisa mengembalikan keseimbangan dari multiverse MCU yang sudah mulai kacau dan berantakan. Cara kedua adalah mungkin cukup masuk akal mengingat cerita multiverse saga dan juga kemunculan varian. Dalam cara ini Marvel Studios bisa menghadirkan varian dari Thanos yang berasal dari universe lain. Kita sudah melihat bagaimana Loki dan berbagai variannya muncul di seriesnya. Kemudian, kita sudah melihat varian dari karakter lain seperti Kang the Conqueror, Wolverine, dan bahkan Deadpool. Marvel Studios bisa menghadirkan varian Thanos yang memang terkenal sangat kuat dan berkuasa di universe-nya yaitu King Thanos. Cara ketiga adalah Thanos bisa kembali muncul di MCU sebagai bagian dari efek dahsyat dari Incursions. Dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness dijelaskan bahwa selain Thanos, Marvel Studios bahkan bisa mengembalikan berbagai karakter kuat lainnya untuk bisa kembali muncul di MCU. Selain 3 cara utama di atas, ada juga beberapa cara lainnya yang bisa Marvel Studios lakukan untuk kembali menghadirkan Thanos di MCU.
Contohnya adalah memindahkan alam bawah sadarnya. Seperti yang dijelaskan dalam poin sebelumnya bahwa efek dari Desi Mason kemungkinan adalah jiwanya terjebak atau tersimpan di Soul World, atau bisa juga terjebak di dalam Soul Stone yang mana bisa diakses oleh orang lain. Dalam cerita komiknya, sosok Adam Warlock adalah penguasa Soul World dan Soul Stone di mana dia bisa mengeluarkan jiwa yang terjebak di dalamnya. MCU sudah memperkenalkan Adam Warlock di film Guardians of the Galaxy Vol. 3 yang mana hal ini bisa dimanfaatkan oleh Marvel Studios untuk menghadirkan cerita sesuai versi komiknya. Cara selanjutnya adalah dengan memindahkan alam bawah sadar Thanos ke makhluk lainnya sehingga Thanos bisa kembali ke MCU dengan wujud baru. Jika kemudian Thanos memang benar-benar akan kembali ke MCU, khususnya untuk film Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars, Marvel Studios bisa menghadirkan karakter Thanos bukan sebagai sosok villain melainkan superhero. Dengan diumumkannya Robert Downey Jr. yang akan berperan sebagai Dr. Doom di MCU, banyak fans yang mengkritik keputusan dari Marvel Studios tersebut. Mereka berpendapat bahwa Marvel Studios nampak putus asa untuk menghadirkan kembali nuansa yang sama dengan apa yang terjadi di Infinity Saga. Menghadirkan kembali Thanos dalam cerita film Avengers mendatang sebagai multiversal varian menghadirkan dua hal besar. Pertama adalah menjadi salah satu trik market untuk menarik kembali minat dari para fans yang sempat menurun dalam beberapa tahun belakangan. Kemudian, hal tersebut juga cukup masuk akal untuk menjadi jalan memulai kembali franchise Marvel. Sejauh ini, kita masih belum mengetahui seperti apa plot untuk film Avengers, Secret Wars dan Doomsday meskipun ada kemungkinan untuk Secret Wars pihak Marvel Studios akan mengadaptasi cerita komik versi tahun 2015. Jika memang demikian maka, hal tersebut bisa menjadi jalan bagi Marvel Studios untuk menghadirkan versi heroik dari Thanos. Salah satu momen epik yang ada dalam cerita komik Secret Wars adalah bagaimana Thanos bertarung menghadapi Dr. Doom yang berubah menjadi God Emperor Doom. Namun, karena level kekuatannya yang terlalu dahsyat membuat Thanos akhirnya kalah dengan mudah. Doom bahkan mampu mencabut tulang belakang dari Thanos. Momen tersebut tentunya akan sangat epik jika kemudian diadaptasi dalam versi layar lebar. Thanos muncul kembali sebagai sosok pahlawan juga membuka pandangan baru bagi para superhero di MCU. Melihat bagaimana para superhero yang pernah berhadapan dengan Thanos seperti Doctor Strange, Captain Marvel, Sam Wilson, dan masih banyak lainnya kemudian bekerja sama dengan Thanos tentunya akan menjadi cara untuk menguji kepercayaan dari para superhero tersebut. Sebenarnya, Marvel Studios pernah menghadirkan gambaran bagaimana kemudian Thanos berubah menjadi sosok heroik. Dalam series animasi What If Season 1 episode 2 yang berjudul What If T'Challa Became Star-Lord, para penonton melihat bagaimana dalam realita tersebut T'Challa mampu untuk meyakinkan Thanos agar dia membatalkan misi besarnya menghabisi separuh penduduk di seluruh alam raya. Thanos pun kemudian memutuskan untuk bergabung dengan The Ravagers dan mereka akhirnya mampu menemukan dan membangun kembali sumber daya di galaksi tersebut. Bukan hanya itu, Thanos juga bahkan melakukan hal yang sangat luar biasa di mana dia menyelamatkan putrinya, Nebula. Padahal, hubungan Nebula dan Thanos sendiri sebenarnya tidak terlalu baik yang mana dia bahkan selalu menyiksa sang putri. Mengingat series What If adalah bagian dari Phase 4 yang menjadi awal dari Multiverse Saga, ada kemungkinan Marvel Studios sebenarnya memang sedari awal ingin menghadirkan ide Thanos yang berubah jadi sosok heroik. Kemunculan kembali Thanos di MCU tentunya memiliki keuntungan tersendiri seperti yang disebutkan di atas di mana secara marketing ini bisa menjadi cara untuk meningkatkan jumlah minat dan pemasukan. Di sisi lain, secara plot kemunculan Thanos juga memberikan sesuatu yang para fans inginkan, yaitu bagaimana ceritanya bisa sangat mirip dan akurat seperti versi komiknya. Juga, mengingat skala dari Avengers, Secret Wars tentunya akan jauh lebih besar dari film Endgame, maka pihak studio perlu melakukan sesuatu yang luar biasa besar juga. Contohnya tidak lain adalah menghadirkan kembali Thanos di MCU.